Shalom semua, nama saya Aurelia dari perwakilan kelompok 4. Kami di sini ingin presentasi unit 4 tentang kebutuhan remaja. Yang pertama kita akan membahas tentang jenis-jenis kebutuhan remaja. Menurut Maslow, mengemukakan hierarki kebutuhan dasar manusia sebagai berikut. Ada kebutuhan aktualisasi diri, kebutuhan kognitif, kebutuhan penghargaan, kebutuhan cinta kasih, kebutuhan keamanan, dan kebutuhan jasmaniah atau fisiologis. Selanjutnya, menurut Lewis, pada 1993, kegiatan remaja atau manusia didorong oleh berbagai kebutuhan, yaitu ada kebutuhan jasmani, psikologis, ekonomi, sosial, politik, penghargaan, dan yang terakhir aktualisasi diri. Yang selanjutnya adalah masa remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Ini dikemukakan oleh Hall dalam Lieber dan kawan-kawan di bukunya pada tahun 1974 halaman 478. Memandang masa remaja ini sebagai masa storm and stress. Ia menyatakan bahwa selama masa remaja, banyak masalah yang dihadapi karena remaja itu berupaya menemukan jati dirinya atau identitasnya. Dalam kurung kebutuhan aktualisasi diri. Usaha penemuan jati diri remaja dilakukan dengan berbagai pendekatan agar ia dapat mengaktualisasikan diri secara baik. Aktualisasi diri merupakan bentuk kebutuhan untuk mewujudkan jati dirinya. Beberapa jenis kebutuhan remaja dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok kebutuhan, yaitu 1. Kebutuhan organik, yaitu makanan, minum, bernapas, dan seks. 2. Yaitu kebutuhan emosional, yaitu kebutuhan untuk mendapat simpati dari pihak lain. Yang ketiga, kebutuhan untuk berprestasi yang berkembang karena didorong untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dan sekaligus menunjukkan psikofisik. Yang keempat adalah kebutuhan untuk mempertahankan diri dan mengembangkan jenis. Upaya untuk dapat mengubah sikap dan perilaku kekanak-kanakan menjadi sikap dan perilaku dewasa. Pada masa ini, remaja menghadapi tugas besar dan sikap perilaku yang besar pula. Yang kedua, ada seringkali para remaja mengalami kesulitan untuk menerima perubahan fisiknya. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan tubuh yang dirasa kurang serasi. Yang ketiga, ada perkembangan fungsi seks pada masa ini dapat menimbulkan kebingungan pada remaja untuk memahaminya sehingga sering terjadi salah tingkah dan perilaku yang menentang norma. B. Masalah-masalah yang dihadapi remaja. Yang keempat, dalam memasuki kehidupan masyarakat, remaja yang terlalu mendambakan kemandirian dalam arti menilai dirinya cukup mampu untuk mengatasi problem kehidupan. Kebanyakan akan menghadapi berbagai masalah, terutama masalah penyelesaian emosional, sebagai perilaku yang overacting, mensing, dan semacamnya. Kehidupan bermasyarakat banyak menuntut remaja untuk menyelesaikan diri, namun yang terjadi tidak semua selaras. Dalam hal terjadi ketidakselarasan antara pola hidup masyarakat dan perilaku yang menurut remaja baik. Hal ini dapat berakibat kejengkelan. Remaja merasa selalu disalahkan dan akibatnya mereka frustasi dengan tingkah lakunya sendiri. Yang kelima, harapan-harapan untuk dapat berdiri sendiri dan untuk hidup mandiri secara sosial ekonomis akan berkaitan dengan berbagai masalah untuk menetapkan pilihan jenis pekerjaan dan jenis pendidikan. Penyesuaian sosial adalah salah satu yang sangat sulit dihadapi oleh remaja. Mereka bukan saja harus menghadapi suatu arah kehidupan, yaitu beragam norma adalah kehidupan bersama dalam masyarakat, tetapi juga norma baru dalam kehidupan sebaya remaja dan kuatnya pengaruh kelompok sebaya. Selanjutnya, berbagai norma dan nilai yang berlaku di dalam hidup bermasyarakat merupakan masalah tersendiri bagi remaja. Sedang di pihak remaja merasa memiliki nilai dan norma kehidupannya yang dirasa lebih sesuai. Dalam hal ini, para remaja menghadapi perbedaan nilai dan norma kehidupan. Menghadapi perbedaan norma ini merupakan kesulitan tersendiri bagi kehidupan remaja. Seringkali perbedaan norma yang berlaku dan norma yang dianutnya menimbulkan perilaku yang menyebabkan dirinya dikatakan nakal. Usaha-usaha pemenuhan kebutuhan remaja dan implikasinya dalam penyelenggaraan pendidikan ialah latihan kebersihan, hidup teratur dan sehat perlu ditanamkan oleh orang tua, sekolah dan lingkungan masyarakat kepada anak. Perlu dilakukan pendidikan seksual di dalam keluarga, di sekolah dan di lingkungan masyarakat.
Perlu dikembangkan kelompok-kelompok remaja untuk berbagai urusan seperti kelompok kajian, kelompok olahraga, kelompok seni dan musik, kelompok koperasi, kelompok belajar, dan semacamnya. Terima kasih.